yaitu kegiatan dakwah yang insya Allah nanti anak-anak kita yang tampil, yang pertama mereka yang kebetulan hari ini jadwal kegiatannya, kemudian yang kedua bagi anak-anak kita yang sudah tampil di safari Ramadan. Oleh karena itu nantinya kepada kita semua, ketika teman-teman kalian sudah tampil di sini, agar kita mengikuti dengan seksama, tidak ada lagi yang baiklah teman-teman yang saya cintai, setelah tadi kita telah mendengarkan latihan dakwah dari teman-teman kita, maka sekarang marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah singkat dari teman-teman kita yang kemarin telah sempat melakukan safari Ramadan di desa sekitar. Untuk kesempatan pertama, marilah kita dengarkan dakwah singkat dari saudara kelas 81. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan berjuta kenikmatan yang tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan berkahi. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Keutamaan Berpuasa. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita menjadi hamba yang dipilih Allah, bisa dan sempat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Berapa banyak saudara kita pada tahun lalu masih bersama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, tetapi pada tahun ini mereka tak lagi mendapat kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci ini. Karena mereka telah dipanggil keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberi kelapangan, kenikmatan, serta keluasan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sungguh sayang apabila kita tidak memanfaatkan momentum ini untuk melaksanakan perintahnya dan memperbanyak ibadah baik wajib maupun sunnah. Khususnya ibadah puasa. Semoga puasa kita pada tahun ini dapat meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu makan dan minum saja, tetapi puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari segala hawa nafsu duniawi. Dan juga beberapa keutamaan berpuasa yang dapat kita peroleh di antaranya. Pertama, puasa adalah sarana untuk mendekatkan diri pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, puasa bisa membantu melembutkan hati dan emosi seseorang. Ketika seseorang memiliki perut yang selalu kenyang, maka ia cenderung memiliki sifat yang keras dan kasar. Ketiga, puasa mengajarkan dan menumbuhkan empati terhadap. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah salawat beserta salam. Marilah kita curah limpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu ibadah utama di bulan Ramadan adalah sedekah. Islam menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah. Sedekah merupakan amalan yang dicintai
dimurkai Allah SWT. Sedekah bukan hanya berupa harta, tapi juga bisa berupa perbuatan. Menyingkirkan duri di jalan dan menyampaikan ilmu juga termasuk sedekah. Memberikan senyuman juga sedekah. Tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah. Secara zahir memang berkurang, namun sebenarnya harta itu bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan karunia-Nya dan menggantikan harta yang telah disedekahkan itu melalui berbagai jalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Di antara keutamaan sedekah adalah: pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Akan tetapi bukan berarti dosa-dosa akan terhapus begitu saja tanpa disertai dengan taubat dan perbuatan yang baik. Kedua, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ketiga, terdapat pintu surga yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang bersedekah. Hadirat ilahi Rabbi, atas segala karunia, hidayah, dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan ini. Tidak lupa salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW yang nantinya akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Perbuatan yang dapat menghilangkan pahala di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, puasa adalah ibadah yang dilakukan seorang muslim dengan menahan hawa nafsu, lapar, dahaga, dan hal yang membatalkannya mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Selain menjaga diri dari hal yang membatalkan puasa, kita juga harus menjaga diri kita dari segala perbuatan maksiat. Sebab perbuatan maksiat bisa jadi tidak membatalkan puasa, tetapi justru menghilangkan ibadah Ramadan kita. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dari hadis tersebut jelas, banyak orang yang berhasil menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Mereka merasakan lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapatkan pahala. Artinya, banyak yang berpuasa, tetapi mereka melakukan maksiat yang menghanguskan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ibadah yang diperbuatnya. Lalu hal apa sajakah yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang? Hadirin yang dirahmati Allah, ada 3 orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan balasan kebaikan, yakni: pertama, orang yang berpuasa tetapi melakukan maksiat. Perbuatan yang dimaksud antara lain adalah menggunting seseorang atau gibah, berbohong, dan mengadu domba. Mereka yang melakukan hal-hal tersebut saat saum Ramadan tidak akan mendapat pahala, tetapi justru akan memanen dosa dari perbuatannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya 5 hal yang membatalkan pahala orang berpuasa. Membicarakan orang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk berjumpa pada pagi yang cerah ceria ini. Hari ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan suci, bulan yang begitu istimewa bagi para mukmin di seluruh dunia. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat-Nya di bulan Ramadan tersebut dengan mewajibkan puasa sebagai bagian bentuk dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang menjalankan puasa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Selain itu, keistimewaan lainnya adalah dilipat gandakan amal. Amal yang dikerjakan selama bulan Ramadan tidak hanya sampai di situ. Di bulan Ramadan pula Al-Quran diturunkan. Keistimewaan tersebut menjadi terasa sempurna. Ketika di bulan Ramadan pula terdapat malam Lailatul Qadar sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari seluruh 1000 bulan. Pada malam itu turun
turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril atas izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dan manakala juga sudah diberikan kesempatan oleh Allah, semua guru-guru dan teman-teman yang berada di sini, jangan berkecil hati dan pernah ada perkataan dalam hati, hai kalian para pemuda-pemudi Islam, Allah tidak akan mengubah suatu kaum tanpa ada kemauan dari kaum tersebut untuk mengubah dirinya sendiri. Pemuda adalah tiang negara. Illa sholah hatim jilat. Apabila anak-anak mudanya baik, anak-anak mudanya patuh, taat kepada Allah, memenuhi semua perintah Allah dan Rasulnya, maka saya yakin pemuda hari ini ialah pemimpin masa depan. Namun apabila anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya rusak, dan anak يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين